Apa itu Smart Apps Creator? Ya, sebelum kita mengetahui Smart Apps Creator, perubahan atau perkembangan teknologi yang berkaitan dengan konten dan aplikasi, hal ini perlu dipahami dengan baik ya. Jadi perubahan dari desktop menuju internet, kemudian mobile, ini jelas akan mengalami perubahan sangat besar. Dulu desktop kan hanya sendiri ya, kita bermain hanya sendiri, paling banyak dengan jaringan komputer ya. Jadi client server gitu. Datangnya internet, client server, teori client server tadi, ya jaringan komputer, jadi sangat berubah total. Makanya lah muncul konsep cloud-based contents dan end application. Jadi aplikasi dan kontennya simpan di cloud, seperti Google Drive, Google Slide dan seterusnya. Microsoft pun sama membuat di sana, Dropbox dan seterusnya. Dan banyak sekali aplikasi dan konten mengarah ke sini ya. Nah, kemudian muncul mobile yang luar biasa ya. Ini perkara cloud based content dan application ini jauh-jauh hari sudah terjadi ya. Tetapi dengan muncul mobile based content dan application ini pun menjadi perubahan besar ya. Kenapa? Karena tidak semua aplikasi konten akan berbasis cloud, tetap akan berbasis desktop ataukah mobile ya. Jadi di mobile ada data, ada konten, ada video di sini. Nah, jadi tiga ini akan menyatu sekarang. Jadi menjadi sebuah ekosistem yang luar biasa. Nah, Smart Apps Creator merupakan sebuah aplikasi multimedia creator atau builder ya, untuk membuat aplikasi multimedia interaktif berbasis mobile Android, iOS, web, dan desktop dengan mudah dan cepat dan tanpa programming, dengan banyak fitur dan fungsi. Ini adalah yang kami tulis ya sebelumnya. Kami sendiri setelah mendapat ChatGPT, kami tanya gitu, apakah kamu kenal dengan Smart Apps Creator gitu? ChatGPT menjawab saja, oh sangat familiar saya dengan SAC. Dia jelaskan apa itu SAC, dia jelaskan oleh dia. Percis dengan apa yang kami tulis. Padahal kami nggak pernah memasukkan ke ChatGPT. Kami kontak SAC, ya pihak SAC. Saya tanya, apakah kamu memasukkan konten berkaitan SAC? Tidak pernah katanya yang memasukkan informasi SAC ke ChatGPT. Nah, kami sendiri tidak tahu dari siapa yang memasukkan itu. Tetapi ChatGPT punya pattern yang memang bakal terjadi. Siapapun bisa mendapatkan pengetahuan yang akan menjadi fokusnya. Ini adalah SAC ya, membuat aplikasi Android, iOS, HTML, desktop gitu, betul-betul tanpa programming. Dan ini sebenarnya sudah ada trennya ya. Jadi di masa depan memang orang akan membuat aplikasi itu tanpa programming. Itu akan sudah terjadi ya. Google membuat, kemudian Microsoft membuat, Oracle membuat. Akan terjadi itu. Jadi kuncinya hanya fokus di objeknya, konten, dan interaksinya, skenario-nya. Ini benar-benar sangat berbeda pemrograman di zaman kami ya. Dulu kami membuat aplikasi menggunakan bahasa basic, kalau dicetak programmingnya, codingnya, itu hampir 1 rim. Jadi bisa dibayangkan. Kalau error itu sudah bingung semua ya. Jadi kami pernah membuat satu aplikasi kalau dicetak itu 1 rim. Dan itu aplikasinya masih sangat parsial ya. Nah, silakan cari infonya di Innosy.co.id info ya, info SAC, kemudian downloadnya di download SAC ya di situsnya Innosy sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah mendapatkan atau memahami SAC sedikit ya, yang harus dipahami sesuai dengan perubahan teknologi yang akan terjadi, aplikasi itu bakal ada 3 ya, mobile full offline, mobile full online, atau mobile hybrid. Jadi sekarang orang-orang akan membuat aplikasi multimedia dengan menggunakan SAC bisa full online ya. Yang tidak punya programming bisa membuat aplikasi multimedia interaktif menggunakan SAC secara online.
Tetapi permasalahannya online itu harus memikirkan web server. Nah, tidak semua orang memahami tentang web server. Makanya akan difokuskan adalah full offline. Jadi kalau full offline, tidak perlu memikirkan web server di mana webnya dan seterusnya ya, servernya. Karena dia ada di handphone sendiri. Ya. Sehingga aksesnya tidak perlu bolak-balik ke internet. Kalau online jelas harus bolak-balik. Mati ininya sudah tidak bisa dibaca lagi informasi atau pengetahuan yang ada di aplikasi dengan SAC. Kemudian ada hybrid. Kalau hybrid adalah sebagiannya simpan di internet dan sebagiannya ada di handphone. Dan kemungkinan ada di sini, ya. Kemungkinan akan banyak sini. Nah, kenapa kami kemungkinannya ada di sini? Karena kita memang tidak harus memikirkan web server, tetapi banyak layanan web yang sebetulnya bisa ditempelkan ke SAC seperti YouTube ya. Nah, YouTube kan online ya. Kemudian Spotify, kemudian Facebook dan seterusnya lah. Nah, ini kemungkinan besar gini. Nah, sehingga kita harus mempelajari bagaimana cara membuat aplikasi. Nah, tetapi untuk sebagiannya boleh jadi malahan full offline. Nah, jadi ini memang perlu dipahami ini 3 hal ini ya. Kemudian ini kami perlu jelaskan ya. Ini adalah hal yang perlu jelaskan kami berkali-kali. Jadi kalau kita cerita Smart Apps Creator, kita akan berhadapan dengan image dan desain layout. Jadi kalau aplikasi SAC ingin bagus, tentunya ada image-nya, ada layout yang bagus ya. Jadi membuat aplikasi multimedia interaktif itu beda dengan Tokopedia gitu ya. Kalau multimedia betul-betul harus tampilannya harus bagus ya. Kemudian di Smart Apps Creator itu ada interaksi objek, ada counter ya, counter waktu dan counter jumlahnya. Ya. Ini ada di sini ya. Kemudian pindah halaman, menyembunyikan atau menampilkan, nah ada di sini. Nah ini salah satu kelebihan memang di aplikasi SAC adalah interaksi objek. Kemudian ada animasi ya, hampir sama dengan yang ada di PowerPoint ya. Nah, tetapi memang desainnya berbeda, pendekatannya beda. Kemudian ada video dan audio ya. Jadi bisa memasukkan video dan audio secara offline ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian setelah mengetahui dengan ChatGPT, malahan Bapak Ibu sekalian akan memikirkan teksnya ada, karena membuat teksnya akan mudah dengan ChatGPT. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan menambahkan audio. Dan audionya pasti akan tersimpan di aplikasi Smart Apps Creator secara offline. Tidak perlu ada video, tetapi ada audio. Jadi beberapa aplikasi yang dibuat, ada satu guru TK, dia mau menjelaskan tentang beca gitu ya, beca, kemudian truk gitu ya, mobil, motor gitu. Dia ada teks dan audionya dan secara offline ya. Jadi dari sana kelihatan sekali bakal tumbuh nih ya. Apalagi tool-tool untuk video dan audio ini sangat berkembang. Kemudian ada PDF. Ini kalau Bapak Ibu sekalian mau mengimport PDF langsung di dalam aplikasi, tetapi kami tidak rekomendasikan karena setelah kami bandingkan, misalnya dari PDF ya, dari hasil PowerPoint atau Canva, itu secara di-generate PDF, kemudian diimport ke SAC, itu akan lebih besar ya. Nah, sehingga kami merekomendasikannya terbalik ya. Dihasilkan jadi image. Dan PowerPoint dan juga Canva bisa menghasilkan PDF, bisa image. Jadi image-nya nanti dimasukkan langsung ke SAC. Nah, kemudian ada HTML ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pengetahuan HTML bisa dimasukkan ya. Kemudian ada integrasi web service. Ini yang akan benar-benar luar biasa di sini. Jadi layanan internet sekarang ini sangat melimpah ya. Betul-betul sangat melimpah. Sehingga kita harus belajar
tidak mungkin menggunakan semua. Jadi misalnya untuk kuis kita harus satu aja terus dipegang gitu. Ya. Kalau untuk diskusi harus satu yang pegang. Kalau kita bisa, orang-orang Indonesia bisa membuat, harusnya buat sendiri ya. Nah, kami sedang mencoba membuat web service sendiri yang dipakai oleh SAC. Diharapkannya nanti tumbuh ya. Kemudian hasilnya Android, web, dan Windows. Kenapa kami tidak tuliskan iOS ya? Karena iOS ini kebijakan Apple ini selalu berubah. Jadi ini cukup rumit. Belum lagi mesin Macintosh itu cukup mahal, sehingga kami lebih condong ke Android, web, dan Windows. Ya. Nah, ini adalah fitur yang perlu diperhatikan. Nah, ini kami perlu jelaskan sini 3. Ya. Di dalam fitur yang tadi dijelaskan kan memerlukan image dan desain layout. Ya. 3 ini kami anggap yang sangat memadai. Betul-betul sangat memadai. Jadi PowerPoint, kenapa kami pilih PowerPoint? Karena sangat banyak layout, ya, template-template yang luar biasa di PowerPoint. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengupdate atau bisa memodifikasi, kemudian memasukkan kontennya di PowerPoint, jadikan image-image, baru masuk ke SAC. Gitu. Nanti di SAC dimasukkan apa animasinya dan seterusnya ya, interaksi dan seterusnya. Begitupun di Canva. Jadi kami malahan sekarang lebih banyak menggunakan di Canva. Ya. Nah, ketiga adalah Prepik. Prepik adalah salah satu pusat berkaitan dengan image, tapi dia sudah punya theme. Jadi itu tidak mudah ya membuat theme yang misalnya theme hutan, theme apa kota gitu. Dia punya theme-nya itu. Jadi ikon-ikonnya untuk satu tema gitu, Prepik punya. Canva tidak punya itu ya. Canva tidak punya, PowerPoint juga tidak punya. Dan ini sangat membadai. Jadi kita kalau desain untuk layoutnya supaya aplikasi kita bagus, 3 ini sudah sangat memadai. Nah, mungkin malahan tinggal 2 ya, Canva dan Prepik saja. Kami sekarang di tim sedang untuk mengembangkan aplikasi di SAC, kami full memanfaatkan layoutnya yang ada di Canva, ya, plus image elemennya dari Prepik. Kemudian video dan audio. Nah ini, dengan adanya ChatGPT, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi peluang terbaru, karena seperti di Create Studio dan Clipchamp, Create Studio ini berbayar, kalau Clipchamp masih ada yang trialnya, ya, artinya free-nya. Ini punya Microsoft, dia punya fasilitas namanya text to audio. Jadi kalau kita membuat aplikasi SAC di mana teksnya cukup banyak, di mana supaya penggunanya mendengar langsung, ya, mendengar langsung, itu text to audionya jalan. Nah, di sini di Create Studio itu ada animasi atau kartun-kartun ya, kartun-kartun di mana kita bisa masukkan teksnya, audionya. Jadi ini teknologi sekarang ini luar biasa, sehingga kami pilih sekarang mana yang harus didalami secara baik kalau mau menggunakan atau membuat aplikasi SAC dan baik. Kemudian ini adalah CapCut, aplikasi punya TikTok. Ini betul-betul free. Nah, daripada kita membuat pakai Filmora atau Movavi, CapCut luar biasa. Ya. Nah, dengan adanya software yang video dan audio ini, Bapak Ibu sekalian akan bisa menghasilkan aplikasi yang sangat profesional, meskipun bukan background IT. Nah, sehingga kita harus mendalami dengan bagus ya. Nah, kemudian aplikasi yang akan SAC dibuat ya, videonya ada, toolnya sudah ada, kemudian layoutnya dari PowerPoint atau Canva, tambah lagi ikonnya dari Prepik, ditambah web service-nya sekarang betul-betul sangat melimpah. Ini di luar dugaan ya. Ketika kami mempunyai SAC gitu, kami sendiri belum banyak memperhatikan gitu. Ternyata ini benar-benar sangat melimpah ya. Jadi kita bisa membuat forum diskusi,
masukkan ke SAC. Kuis, masukkan ke SAC. Dan itu untuk online. Di samping SAC sendiri sebetulnya bisa membuat untuk kuis ya, untuk game. Nah, tapi beda pendekatannya. Nah, sangat beda ya, pendekatannya. Dan sekarang kami ini sedang mengembangkan satu pola, yaitu SAC based training. Ya. Jadi pola LMS yang dia memanfaatkan SAC. Ya. Jadi diintegrasikan gitu. Jadi kuisnya dimasukkan ke dalam. Dari aplikasi LMS-nya masuk ke dalam. Ini kami sedang mengembangkan itu. Kenapa? Ini karena melimpah, betul-betul melimpah. Apa saja ada gitu. Mau survei, mau kuis, assessment, waduh luar biasa. Jadi dengan adanya ChatGPT, kita bisa membuat konten assessment organisasi gitu. Kemudian assessment tool-nya kita bisa pakai Google Form, bisa pakai Microsoft Form. Wah, luar biasa ini. Dan bisa dimasukkan ke SAC. Nah, sehingga ini memang antara chat GPT akan membuat konten, ini betul-betul akan merupakan perubahan besar. Di kami sendiri akan perubahan besar. SAC dipakai untuk pendidikan, ya. Jadi para pengembangnya dari pendidikan, siswa, guru, dosen, ya, pemerintahan, ya, kemudian di bisnis pribadi, ya. Kemudian penerapannya di bahan ajar, game edukasi, marketing, ya. Kemudian di perkawinan, city tour, ya, tour guide, company profile, katalog, gitu. Nah ini adalah contoh yang dibuat, ya. Dan ketika kami buat ini belum ada ChatGPT. Jadi kami buat tanpa ChatGPT. Kalau setelah ada ChatGPT jadi berbeda ya. Ya. Kami tahu bagaimana membuat yang menjadi seri yang kami buat gitu. Ya. Ini untuk edukasi game ya. Ini juga sebelum kami kenal dengan ChatGPT, nanti kontennya akan semakin banyak dengan ada ChatGPT ya. Kemudian ini tentang tourist guide ya, New York ya. Nanti tourist guide mau apa saja sangat gampang ya. Mau tentang Bandung, Jakarta, Surabaya, wah sangat mudah ya. Ya. Betul-betul sangat mudah ya. Sehingga kami sekarang ke tim itu kalau berpergian jangan lupa foto. Ya. Nah, jangan lupa foto. Misalkan gini ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau pergi ke Pangalengan ya, ke Pangalengan, pergi aja ke Pangalengan, tamasya dengan keluarga gitu. Pangalengan Kabupaten Bandung, foto aja gitu, foto tentang Pangalengan gitu, ya kan? Sudah foto Pangalengan, isinya dari mana? Tanya ChatGPT. Ya, tolong jelaskan tentang Pangalengan. Ya. Nanti dia ceritakan. Ya. Banyak ceritanya. Apa yang bisa dijual di Pangalengan gitu. Bayangkan ya, kita hanya mainkan foto, deskripsinya ambil dari ChatGPT. Ini luar biasa nih. Betul-betul turisme, wisata, dan seterusnya ini akan meledak ya. Nah, makanya kami sekarang terus mengaktifkan ChatGPT ya. Tiap 2 minggu, setiap minggu kami buat webinar 2 kali. Pokoknya cerita ChatGPT ya, dengan topik yang berbeda. Ini adalah bisnis model Kampas. Ini aplikasi yang kami buat, saya buat. Ya. Saya juga dapat pengetahuan ya. Sebelum ada ChatGPT. Dan kami tes, betul-betul kami tes. Ya, strukturnya kami perbaiki sedikit. Nah, kami hanya bisa geleng-geleng kepala gitu. Waduh. Jadi akhirnya ini pengetahuan dan keahlian yang saya dalami berkaitan bisnis model Kampas. Sekarang materinya setelah ada ChatGPT banyak sekali ya contohnya. Betul-betul ini luar biasa. Jadi BMC Pro ini akan masuk ke versi 2 sebentar lagi.